Tapi ingat, cari referensinya apa gitu. Ini siapa yang ngomong itu gitu. Jadi jangan hanya sekedar nyari di AI misalkan apa indikator itu, tapi nggak tahu siapa yang mengatakan itu referensinya. Nah itu harus cari dulu, cari tahu dulu. Halo para pejuang skripsi, kembali lagi di podcast Pejuang Skripsi bersama saya Heru Mudia MPD. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang merancang kerangka pemikiran dan hipotesis ya. Jadi kalau udah kemarin kita udah bahas bab 1, bab 2. Nah, ini masih di bab 2 tapi kita akan bahas tentang kerangka pemikiran dan juga hipotesis. Dan tentu saya nggak sendiri, saya didampingi oleh pemateri kita yang sangat super banget, Bapak Suciadi Ramdhani SIKOM MANT. Oke, halo Mas Bro, sehat? Halo sehat Bro. Alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol tentang hipotesis nih, sama kerangka pemikiran. Cuman sebelum jauh nih, Pak. Menurut Pak Adi, kita bahas yang paling basic dulu. Sebenarnya apa sih kerangka berpikir itu kayak gimana? Ya, kerangka berpikir itu sebenarnya ya bahasa ilmiahnya adalah cara berpikir logik gitu dalam penelitian gitu. Tapi mungkin kalau kita sederhanakan lah gitu ya, sebenarnya disebut logik itu kan karena ada dasar atau perspektif teoritis, sehingga dalam konteks skripsi gitu, kerangka berpikir itu adalah proses menerapkan teori dalam fenomena atau masalah penelitian. Sebenarnya itu aja. Jadi proses untuk menerapkan teori dalam penelitian, ya, betul. Gitu ya. Nah, menurut sepanjang pengalaman di kau nih, pernah nggak nemuin kasus di mahasiswa yang dalam tanda kutip ini kayaknya kerangka berpikirnya ngawur banget gitu. Yeah. Pernah nggak? Atau kayak gimana? Sering. Sering justru. Karena begini, di antara banyak bagian-bagian proposal skripsi lah gitu ya, ketika belum ke lapangan atau belum melakukan penelitian, itu proposal lah jelas ya. Nah, itu bagian yang paling sering saya temukan masih agak jauh dari nilai benar atau salah gitu ya. Itu kerangka pemikiran. Karena itu berkaitan teori. Contohnya kayak gimana? Begini. Yang sering kau temuin ya? Kan tadi ya, secara definisi kerangka berpikir itu atau kerangka pemikiran lah lebih tepatnya ya, itu menerapkan teori dalam isu. Jadi sudah mengkombinasikan. Mungkin audiens kemarin ya udah lihat bagaimana sebenarnya kan di bab 2 salah satunya ada kajian pustaka tuh. Kajian pustaka. Itu kan konsep-konsep atau teori-teori gitu ya. Tapi itu kan teori secara umumnya dijelaskan di situ. Tapi ketika masuk ke kerangka pemikiran, itu kan harus sudah aplikatif untuk mengkaji, membahas si isunya. Jadi harus mengcombine itu, kombinasikan fenomena yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Nah, jadi begini, kan kerangka pemikiran itu didasarkan dari apa yang mau ditanyakan sih di rumusan masalah itu kan, begitu ya. Misalkan mau melihat misalkan biasanya ya yang standar-standar lah, misalkan apakah motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik misalkan ya. Itu kan yang ini ditanyakan. Maka kira-kira teori apa yang disampaikan di tinjauan pustaka yang relevan dengan itu? Disampaikanlah di situ misalkan teori motivasi belajar. Nah, kerangka pemikiran namanya itu kan didasarkan dari teori. Teori itu pasti ada postulatnya. Postulat itu bahasa sederhananya rancang bangun teorinya itu apa sih? Misalkan motivasi belajar ada dukungan internal, misalkan keluarga. Menurut teori A misalkan gitu. Jadi ada turunannya lagi tuh, motivasi belajar itu dukungan internal, akses ekonomi misalkan terhadap motivasi belajar dan lain-lain. Indikatornya lah. Mungkin kalau bahasa kuantitatif lah gitu ya. Gitu. Nah, kebanyakan kan mahasiswa tidak paham itu dari pengalaman saya. Tidak paham teorinya apa. Padahal kalau mau menuliskan kerangka berpikir tadi, ya itu harus paham dulu teorinya. Basic teori yang dipakai yang mana. Nah, ketika teorinya saja tidak paham, maka pasti ke bawahnya apalagi tadi harus aplikatif menurutmu. Ya jelas
boro-boro aplikatif Ya. teori dasarnya aja Iya. mereka nggak tahu. Nah, sudah bisa Oke. dipastikan itu pasti ngawur kerangka pemikirannya. Oke, Kalau teorinya oke. tidak paham. Gitu. Sama ini, menurutmu yang selama selama ini kau temukan, apakah mahasiswa itu hanya menulis kerangka pemikiran ini atau sekaligus hipotesis ini kayak formalitas doang, tapi mereka nggak bener-bener mikirin ini? Aduh, gitu. iya. Sayangnya iya. Tapi dari pengalaman saya, Iya. sayangnya iya. Jadi banyak yang menuliskan kerangka pemikiran itu mengulang saja dari yang kajian pustakanya gitu. Oke. Jadi menulis saja teori mentah aja gitu. Oke. Padahal maksudnya harusnya sudah diaplikasikan tuh teori, misalnya tadi yang sederhana motivasi belajar. Harusnya di dalam kerangka pemikiran ditulis motivasi belajar itu kan tadi salah satu indikatornya misalkan akses internal dorongan internal dalam konteks keluarga misalkan gitu. Nah, harusnya di situ sudah dijelaskan isunya apa, misalkan isunya tentang ya tadi prestasi itu ya, prestasi akademik itu. Nah, harusnya sudah disebutkan, dinarasikan di situ bahwa keterkaitan antara gitu teori itu dengan isunya. gitu Nah, ya. itu. Nah, jadi kalau tadi bicara formalitas, iya, sayangnya. Tapi kadang soalnya mahasiswa itu nggak ngerti apa yang mereka tulis juga sih, gitu. Hipotetis, yang penting asal we gitu kadang. Betul, gitu. betul. Nah. Ya, kita juga pernah mahasiswa lah. Waktu S1 juga setidaknya minimal kita bener gitu kan. Masalah ngerti atau enggak, kadang kita juga dulu waktu S1, setelahnya baru ngerti. Masih bingung ya, tapi at ini least kita mikirin bahwa itu bener-bener secara struktur benar, gitu. benar. Karena itu akan ngaruh nanti ke hasil penelitian sebenarnya, Bro. Oh. Kan karya ilmiah itu disebut ilmiah, salah satunya ada pendekatan teoritis, ya kan? Yang membedakan karya ilmiah dengan non karya ilmiah gitu. Ya kan itu perspektif teoritis. Nah, maka kalau kita berbicara konteks skripsi, ya jantungnya kan di kerangka pemikiran, gitu. Oke. Nah, kalau kita sudah bahas tadi di luar podcast ini ya, kita udah ngobrol juga sebelumnya bahwa ada keterkaitan antara kerangka pemikiran dengan hipotesis. Betul. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Jadi hipotesis kita harus berbicara dulu pendekatan metodologis seperti apa yang digunakan. Kan kita yang paling mengenal itu kualitatif kuantitatif. Oke. Nah, hipotesis itu biasanya dikaitkan kuantitatif. Kuantitatif biasanya begitu. Walaupun sebenarnya dalam perkembangannya banyak perdebatan maksud saya. Jadi dalam kualitatif juga boleh pakai hipotesis kualitatif atau istilahnya biasanya proposisi lah gitu. Jadi pada intinya kan dugaan sementara lah dari jawaban rumusan masalah. Nah, dugaan itu dari mana? Jawaban sementara atau yang disebut hipotesis itu dari mana? Ya dasarnya dari teori, dari kerangka pemikiran yang ruhnya itu teori gitu. Teori dan isu. Jadi ibaratnya nggak ujuk-ujuk kita nebak lah gitu ya. Itu. Jadi nggak imajinatif. Jadi hipotesis itu harus didasarkan dari tadi. Oke, nah sekarang itu aku udah kebayang. Ada problem di mahasiswa bla bla. Cuman mungkin mahasiswa pejuang skripsi juga pengen tahu ini sebenarnya kerangka berpikir yang benar dan hipotesis yang benar itu kayak gimana sih menurut dosennya? Gitu. Sebenarnya tadi udah di-mention sedikit lah gitu ya. Kerangka berpikir yang benar itu adalah kerangka yang didasarkan pada perspektif teoritis yang diterapkan ke dalam isu atau masalah penelitian yang dibahas gitu. Jadi kalau boleh kita contohkan lah secara konkret lah gitu ya. Misalkan saya ingin mengkaji tentang gerakan lingkungan lah, yang paling dekat dengan saya nih di sosial humaniora lah seenggaknya. Kan lingkungan lagi rame lah gitu ya, konservasi lingkungan itu. Nah, bagaimana kita mau menuliskan kerangka pemikiran? Nah, otomatis kita lihat teori terkait gerakan lingkungan gitu kan. Nah, cari teori yang relevan sehingga ini tepat untuk diaplikasikan terhadap isu yang dibahas gitu. Banyak tuh teori-teorinya. Misalkan saya mau pakai teori yang paling dekat itu misalnya framing lah, pembingkaian
pembingkaian nilai-nilai agama misalkan ya dalam gerakan lingkungan. Nah, misalkan begitu. Sebelum kita menentukan kerangka berpikir itu benar atau tidak, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Apa sih yang dipertanyakan di rumusan masalah? Misalkan kalau dalam konteks contoh tadi, apakah dengan nilai-nilai agama gitu, pembingkaian nilai-nilai agama, gerakan lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat gitu? Nah, itulah logika pertanyaannya ya. Maka kita cari teori-teori yang relevan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, teori itu apa postulatnya, apa indikator-indikator dari teori itu? Misalkan framing dari konkret nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dari Benford Snow misalkan, teori framing dari Benford Snow itu menjelaskan bahwa framing itu terdiri dari 3. Misalkan diagnostic framing, prognostic framing, dan motivational framing. Nah, masukkan tuh di kerangka pemikiran secara aplikatif. Kan sebelumnya di tinjauan pustaka dijelaskan, lalu di kerangka pemikiran apa sih diagnostik itu kan identifikasi ya. Mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan, kaitkan tuh dengan tadi karena konteks isunya tentang nilai-nilai agama, kaitkan tuh dengan nilai-nilai agama yang dibahas di latar belakang. Lalu prognostik itu kan solusinya ya bahwa misalkan dalam konteks contoh tadi agama punya peran besar terhadap lingkungan, bahwa lingkungan konservasi lingkungan itu antara pahala dan dosa, misalkan seperti itu. Nah, sampaikan tuh di situ. Lalu motivasinya apa ya? Kita harus konservasi dengan niat ibadah misalkan seperti itu. Nah itu jadi harus sudah aplikatif kalau di kerangka pemikiran. Nah itu yang benar itu seperti itu. Nanti ketika diturunkan ke dalam hipotesis atau kualitatif lah misalkan ya, atau nanti kuantitatif juga bisa sih kita kuantitatifkan. Pertama misalkan contoh hipotesis kualitatifnya dengan konteks tadi ya. Ketika kita sudah tahu bahwa agama punya peran ternyata terhadap gerakan lingkungan, maka di hipotesis kualitatifnya bahwa ada gitu pembingkaian agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat partisipasi konservasi lingkungan. Nah, itu hipotesisnya ya. Gitu. Nah kalau mau kita kuantitatif kan itu variabel antar variabel kan. Ya hampir sama aja, ada pengaruh atau tidak kan gitu. Intinya begitu. Nah itu strukturnya seperti itu sebenarnya. Strukturnya kayak gitu. Ini saya coba elaborasi ya biar teman-teman nggak puyeng nih. Soalnya itu udah penjelasan sekaligus contoh sebenarnya. Gitu. Nah sebenarnya saya elaborasi di kau validasi ini bener nggak nih catatanku nih. Kalau saya bawa laptop itu bukan buat apa-apa, satu buat tadi elaborasi macam-macam. Jadi untuk bikin menurutmu, menurut Pak Adi tadi bahwa ini kerangka berpikir yang bagus itu. Yang pertama dia harus basic on rumusan masalah. Wajib. Harus ya karena kan. Itu yang ditanya. Kemudian cari teori yang relevannya dengan rumusan masalah itu apa. Nah kemudian cari keterkaitan antara tadi problem dengan teori yang dipakai gitu ya. Jadi indikatornya sudah apa, teorinya apa. Di situ tuh. Nah, terus baru diaplikatifkan. Bener kayak gitu nih elaborasiku. Jadi gitu ya. Jadi cari rumusan untuk kerangka berpikir itu, lihat rumusan masalahnya apa, kemudian cari teori yang relevannya apa, kemudian keterkaitan masalah dengan teori yang dipakai. Gitu bener ya? Bener. Oke. Jadi kan kalau kayak gitu saling terhubung tuh. Kalau misalkan rumusan masalahnya udah kacau ya udah kita kacau. Nah itu tuh skripsi udah kemana-mana ya berarti problemnya ya. Gitu. Kan sering kan misalkan Pak, misalkan mahasiswa nih. Ini saya harus nulis apa nih di kerangka pemikiran atau kerangka berpikir gitu. Ya harus ini karena ada keterhubungan. Rumusan masalahnya apa gitu. Karena dan kadang kan rumusan masalah itu ini balik situ ya. Nggak tahu mungkin udah dibahas juga mungkin di sebelumnya kan. Rumusan masalah itu kadang kesalahannya itu seolah-olah itu ada pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap informan atau responden. Padahal lebih luas dari itu pertanyaan di dalam rumusan masalah. Mengandung konseptual lah gitu. Oke. Nah itu jadi ini saling terhubung banget lah. Oke. Nah sekarang ini yang paling final, yang paling inti nih pertanyaan nih. Bagaimana step by step
membuat kerangka pemikiran dan juga hipotesis yang benar. Ya. Ada tips nggak biar oke, Pak, aku udah tahu nih yang benar kayak gitu. Nah, tapi aku bingung step by stepnya kayak gimana nih. Oke. Sebenarnya tadi agak mirip-mirip tadi sih sebenarnya step by step. Tapi kan tadi harus jelas karena skripsi itu ada keterhubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, kalau misalkan judul itu kan pasti menghubungkan keseluruhan. Latar belakang akan menghubungkan terhadap preferensi apa yang akan digunakan, penelitian terdahulu, teori tadi. Termasuk rumusan masalah yang isinya berupa pertanyaan lah begitu ya. Nah, pertanyaan itu akan mempengaruhi kerangka berpikir dan metode juga. Ya, kerangka berpikir otomatis ada teori. Iya. Nah, berarti pertama rumusan masalahnya itu harus benar. Nah, misalkan yang ditanyakan tadi terkait apakah nilai agama punya pengaruh terhadap gerakan lingkungan, atau dakwah agama terhadap lingkungan, atau motivasi belajar punya pengaruh terhadap prestasi, dan lain-lain lah, banyak gitu ya. Maka itu harus benar dulu. Lalu kedua, yang akan mempengaruhi pondasi dari kerangka pemikiran adalah tinjauan pustaka. Oke. Kan di tinjauan pustaka itu berbicara tentang konsep-konsep lah gitu yang mendukung isu gitu. Nah, maka itu harus benar dulu tuh teorinya. Teori yang dipakainya harus tepat dulu. Maka kalau kita bicara step by step, sebenarnya teorinya cari dulu pertama ya gitu. Dan pastikan teorinya harus paham dulu gitu. Jadi teorinya paham dulu, postulatnya apa. Sekarang gampang lah nyari-nyari inti. Kita nulis di Google, apa indikator dari teori ini, muncul kan dari Gemini atau apa, itu sah saja. Mau lihat dari ChatGPT sah saja loh sebenarnya itu. Untuk kita tahu apa indikator dari teori tersebut. Tapi ingat, cari referensinya apa gitu. Ini siapa yang ngomong itu gitu. Jadi jangan hanya sekedar nyari di AI misalkan apa indikator itu, tapi nggak tahu siapa yang mengatakan itu, referensinya. Nah, itu harus cari tahu dulu. Yang paling gampang misalkan ini saran juga ya, atau rekomendasi lah, misalkan Creswell paling gampang tuh menurut saya, paling universal. Buku-bukunya Creswell, L. Creswell kalau nggak salah nama lengkapnya, itu paling gampang untuk kita baca, cari tahu tentang apa itu metode kerangka pemikiran. Pokoknya proposal, dari mulai proposal terjadi. Nah, itu teori ya. Yang kedua, ketika isu sudah jelas, apa yang dipertanyakan di rumusan, di latar belakang sudah diolah data gitu ya, data terkait isu-isu tersebut, maka tadi kan teori udah ada indikator-indikatornya, elaborasikan dengan secara aplikatif terhadap isu. Itu yang kedua tuh. Jadi model begini. Motivasi belajar misalkan ya. Tadi kan ada dorongan internal, ada akses ekonomi. Akses ekonomi itu semacam misalkan orang yang berada karena bisa les, bisa apa kayak gitu ya, model gitu ya. Nah, kita tulis indikator satu misalkan, jelaskan secara terstruktur di kerangka pemikiran bahwa jelaskan tuh dorongan internal itu seperti apa. Nah, itu kaitannya apa dengan misalkan prestasi akademik, problemnya dalam contoh tadi misalnya prestasi akademik. Jadi misalnya ekonomi, kaitannya apa ekonomi dengan prestasi akademik? Dinarasikan karena biasanya berupa narasi itu. Narasikan dulu. Nah, nanti tinggal kita setelah misalkan selesai itu narasi di antara indikator tadi, setelah teori dibahas secara singkat lalu diaplikasikan terhadap isu, kan muncul tuh hipotesis. Hipotesisnya misalkan, hipotesis itu kan kalau kuantitatif pengaruh atau tidak, iya atau tidak kan begitu. Nah, artinya ketika kita melihat tadi konteks tadi, maka hipotesisnya ya tinggal ditulis saja bahwa dorongan internal ya kan dipecah tuh misalkan ya, memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik. Nanti di bawahnya akses ekonomi punya pengaruh terhadap nah itu kan hipotesis gitu. Jadi sebenarnya simple, tapi ketika kita tidak paham teorinya, yaitu yang jadi kacau sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ibaratnya di kerangka pemikiran ini yang harus kita ngerti banget tuh variabelnya, teorinya, dan problemnya gitu ya. Ketika kita sudah tahu itu dan keterkaitannya, itu akan mudah banget untuk bikin hipotesis dan kerangka pemikiran. Dan ini saran dosen saya dulu ya, pembimbing saya. Kerangka pemikiran itu bahkan
1-2 halaman udah cukup gitu. Dalam skripsi nggak usah panjang-panjang seperti tinjauan pustaka yang jelasin konsep, karena itu udah nggak usah panjang-panjang lagi, udah langsung apa teorinya, bagaimana Anda akan menggunakan teori ini dalam isu fenomena yang dibahas. Ya itu aja. Jadi stepnya sederhana aja kayak jadi tadi. simpelnya bagaimana menggunakan teori untuk membahas isu yang sedang dibahas. Itu inti dari kerangka pemikiran. Betul. Esensinya itu sebenarnya sih. Oke Pak Hadi, sebenarnya sih kayaknya aku kalau ngobrol kayak gini sama Diko harus panjang. Cuman masalahnya timku udah ngomong waktunya terbatas. Gak kerasa ya. Oke, terakhir jelas untuk penutup, ada tips saran buat mahasiswa yang lagi bikin hipotesis atau kerangka pemikiran nggak? Ya. Saran saya ya sebagai mahasiswa gitu ya. Karena mahasiswa itu kan 4 tahun normal ya. Normally S1 4 tahun. Manfaatkanlah tahun-tahun terakhir itu karena banyak godaan untuk males baca biasanya. Jadi manfaatkan momentum menjelang skripsi untuk kita mengetahui kita mau meneliti apa sih sebenarnya. Kadang bingung sendiri mau meneliti apa. Nah kalau kita sudah tahu mau meneliti apa yang ditanyakan dalam pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tadi, itu yang jelas adalah kita harus pahami minimal kan 1 teori lah cukup. Jadi gitu. Fokus ke baca-baca teori tentang penelitian yang akan kita lakukan. Gitu bahkan membentuk diri kita mau bisa nulis atau enggak kan harus baca gitu. Nah, jadi dengan membiasakan baca, ya apalagi ini kelasnya kelas teori gitu, ya itu lama-kelamaan akan mengerti. Jadi baca, tapi sekarang nggak hanya baca tok sih. Dengar podcast juga banyak kan tentang ininya ada input yang masuk ya. Ada input yang masuk. Karena menulis itu adalah output. Kalau inputnya nggak ada, outputmu kayak gimana? Itu luangkanlah waktu minimal sehari sekali gitu. Sehari 1 jam maksud saya. Oke. Terima kasih Pak Hadi untuk hari ini. Mudah-mudahan jadi insight buat para pejuang skripsi yang sedang menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis ya, gitu. Jadi simak terus podcast Pejuang Skripsi karena kita akan bahas kuliti bagaimana cara menyusun skripsi yang baik dan benar. So, ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.